Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan ngelanjutin alur cerita Kang Wo season kedua ya guys ya. Bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah dan langsung aja dicek di sana. Dan bagi kawan-kawan yang belum menonton part sebelumnya, langsung aja dicek di deskripsi di bawah juga, udah tersedia kok lengkap baret. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di ujung season pertama sebelumnya, Kang Wo berhasil membantai pasukan kultus demonik yang dikirim Kardinal sampai nggak bersisa satupun. Kardinal benar-benar kaget mendengarkan laporan keseluruhan bawahannya yang diperintahkan terbantai habis. Dia pikir pelakunya adalah Ketua Cha, tapi Kardinal nggak terlalu ambil pusing di sini dengan kematian bawahannya itu. Sambil membuka topengnya, si Kardinal bilang, semuanya masih berjalan sesuai rencana. Siapa sangka di balik topeng Kardinal itu adalah Baek Kah-hyun, player top rank 1 Korea. Plot twist ya guys ya. Kita pindah ke Kang Wo dan Seol Ah. Terlihat Kang Wo lumayan kesal di sini karena Kardinal Kultus Demonik nggak turun tangan sendiri untuk melawannya. Dalam hati Kang Wo dia bilang, jadi kau akan terus bersembunyi dan menunggu ya. Baiklah kalau begitu, bersiaplah akan kubuat kau keluar. Kang Wo juga mengingatkan Seol Ah kalau dia akan terus berhadapan dengan musuh yang semakin kuat ke depannya nanti, terutama kultus demonik iblis yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi Kang Wo nyuruh Seol Ah sementara untuk menjaga jarak baginya, karena dia bisa dalam keadaan berbahaya jika terus mengikuti Kang Wo dalam situasi yang cukup sulit ini. Mendengarkan itu, Seol Ah pun ngejawab kalau dia akan terus berlatih menjadi lebih kuat lagi sehingga kedepannya nanti dia bisa berada di samping Kang Wo untuk membantunya dalam segala hal yang bisa dia lakukan. Jadi selama 10 hari kemudian, Kang Wo dan Si-hon mengumpulkan banyak demonic kristal dari berbagai gate dungeon. Meski kristal yang dikumpulkan lumayan banyak, Kang Wo heran kok kultus demonik nggak bereaksi sedikit pun. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Kang Wo pun pulang ke rumah untuk ketemu dengan Echidna yang udah kangen berat karena udah ditinggali di rumah cukup lama. Sebagai hadiah karena udah menunggu dengan sabar, Kang Wo memberikannya ice cream yang sangat dia sukai. Jadi selama beberapa hari kemudian, Kang Wo lebih sering berada di rumahnya sampai akhirnya ada panggilan dari Hwayeon yang bilang ada pergerakan yang aneh di salah satu gate rank S. Hwayeon bilang sepertinya kultus pemuja iblis sudah bersiap untuk pemanggilan demon berskala besar. Hwayeon juga bilang kalau Ketua Cha dan Guild Red Rose udah berangkat duluan ke sana. Jadinya Hwayeon pun bilang ke Kang Wo untuk menuju ke sebuah titik di mana dia udah mempersiapkan helikopter dan langsung berangkat lebih cepat menuju ke lokasi. Tapi Kang Wo langsung menjawab kalau dia ada helikopter sendiri yang lebih cepat untuk langsung menuju ke lokasi. Ternyata helikopter yang Kang Wo maksud adalah Echidna. Dia akan terbang bersama Echidna menuju lokasi yang tentu aja kecepatan seekor naga itu jauh lebih gokil daripada pesawat manapun. Jadi sebelum berangkat, Kang Wo nyuruh Echidna berubah menjadi sosok naga. Lalu setelah menaikinya, Kang Wo mengaktifkan sebuah skill bernama Power of Mirroring. Itu adalah sebuah skill kamuflase agar ketika mereka terbang ke angkasa nggak menarik banyak perhatian orang-orang di bawah sana. Dan nggak berselang lama pun mereka pun tiba di pelabuhan Pohang. Baru aja Kang Wo nyuruh Echidna kembali ke mode manusianya, tanpa sadar Echidna menampar sosok manusia yang nggak terlihat di belakangnya dengan kibasan ekor. Spontan Kang Wo pun kaget dan bersiap menyerang dengan kedua pedangnya. Kang Wo bilang, hah? Seseorang? Dia menggunakan skill tingkat tinggi. Aku nggak bisa merasakannya. Namun tiba-tiba orang tersebut berteriak dan bilang, tunggu, jangan serang aku. Apa ini naga beneran? Ucap orang misterius tersebut dengan demon kristal yang terlihat berada di kantong jaketnya. Kang Wo memandang orang tersebut dan barulah dia sadar kalau orang tersebut adalah player yang bersama Baek Kah-hyun sebelumnya, Guild Master Onuri, Cha Myeon-hyuk. Kang Wo kesal ngelihat Myeon-hyuk membututinya secara sembunyi-sembunyi dari belakang. Dia ngira Myeon-hyuk ini jangan-jangan adalah bagian dari kultus demonik. Myeon-hyuk pun bilang, aku tadi ngelihat bayangan yang aneh, jadi aku mengikutinya. Tapi aku benar-benar gak menyangka kalau itu adalah naga. Kok bisa? Dengan raut yang marah, Kang Wo bilang, diam.
Siapa yang mengizinkanmu bicara? Tapi Myeonhyuk masih aja bicara dan bilang, aku hanya berusaha untuk menjelaskan situasinya bro. Mungkin kemunculanku memang mencurigakan. Kang Woo memotong perkataannya dan bilang lagi, hey goblok, bukankah tadi aku udah bilang jangan bicara apapun, bukan? Dalam hati si Kang Woo bilang, ya aku tahu ada orang yang memiliki batu demonik energi tapi bukan anggota dari kultus demonik. Tapi dia adalah ketua guild. Sangat aneh bagi seorang ketua guild berada di tempat ini, di tempat yang dicurigai kalau aktivitas dari kultus demon sedang dilancarkan di sini. Si Myeonhyuk pun bilang ke Kang Woo, kau gak mau mendengarkan penjelasanku ya? Dia pun mengambil daggernya dan bilang lagi, kalau begitu akan kupaksa kau untuk mendengarkannya. Setelah dia mengatakan itu dengan tanpa jeda dan secepat kilat, Kang Woo langsung menerjang dengan dua kombinasi skill bernama Authority of Speed dan Authority of Blade. Myeonhyuk dengan refleks asasinnya langsung menahan serangan dari Kang Woo itu. Tapi serangannya terlalu kuat dan menghempaskan Myeonhyuk ke belakang beberapa meter. Dengan berkeringat, Myeonhyuk langsung bilang dalam hatinya, Apa-apaan orang ini? Kenapa dia sangat kuat? Siapa dia sebenarnya? Sedangkan Kang Woo bilang dalam hatinya, aku memang menyerangnya dengan serangan yang gak terlalu kuat sih, tapi apa ini? Dia terlalu lembek. Kurasa kalau dia emang berhubungan dengan kultus demonik, harusnya dia lebih kuat dari ini kan? Terlebih lagi dia adalah ketua guild. Apa berarti dia dan guildnya itu gak berhubungan dengan kultus demon ya? Dan tadi jangan-jangan dia memang sedang berusaha menjelaskan dengan jujur. Kesal ngelihat Kang Woo meremehkannya, Myeonhyuk pun mengaktifkan skill Sonic Speed, Charge, dan Rotation Step. Tapi gabungan dua skill itu benar-benar gak berguna di hadapan Kang Woo. Sebagai assassin yang sangat percaya dengan kecepatan mereka, tapi bahkan kecepatan Kang Woo masih berlipat ganda lebih gila dibandingkan miliknya. Dan dalam sekejap pula Kang Woo pun udah berada di samping si kawan itu dan bilang, sejak kapan seorang assassin memilih pertarungan langsung? Dan beberapa detik kemudian Myeonhyuk terkapar kalah oleh Kang Woo. Selepas pertarungan, selagi menunggu Hwayeon datang ke lokasi, Kang Woo nanya ke Myeonhyuk apa yang sebenarnya dia lakukan di sekitaran sini. Barulah kemudian Myeonhyuk menjelaskan panjang lebar yang intinya dia dan guildnya itu, dimana guildnya adalah guild kelas Thief ataupun kelas sebelum Advanced Assassin, sedang mencari tahu keberadaan kultus demonik agar mereka menaikkan martabat guild mereka yang selama ini nggak dianggap oleh masyarakat. Myeonhyuk juga balik nanya, kau bahkan lebih kuat dari top 5 ranker Korea, jadi kenapa kau membantu pemerintah dan guild Red Rose dalam memburu kultus demonik? Pasti ada alasannya bukan? Kang Woo malas sih ngejawab pertanyaan seperti ini karena dia nggak mungkin mengatakan kalau alasannya adalah untuk menyerap demonic energi. Jadinya Kang Woo ngeles aja dan jawab, tentu aja untuk menjaga kedamaian dunia dengan ikhlas dong. Dan ternyata jawaban ngeles Kang Woo itu ngebuat sosok Myeonhyuk menjadi mengagumi Kang Woo. Lalu gak berselang lama Kang Woo pun pamit karena dia mau segera menuju ke gate rank S seperti janji dengan Hwayeon sebelumnya. Dari pembicaraan dengan Myeonhyuk ini, Kang Woo ngambil kesimpulan gak mungkin guild Onuri milik Myeonhyuk bekerja sama dengan kultus demonik. Jadi di sini tinggal guild Sanarai dan guild baik Kang Hyun yang masih membuat Kang Woo curiga. Kita pindah ke baik Kang Hyun. Terlihat dia kembali mengenakan topeng kardinalnya dan dia terlihat sedang melakukan komunikasi jarak jauh dengan pendeta Yo Tae-sik yang sedang menyiapkan lingkaran summon. Setelah baik Kang Hyun memberikan perintah untuk menjalankan summon demon tanpa kegagalan dan melakukan beberapa pengorbanan sebagaimana yang dia butuhkan, Yo Tae-sik malah membunuh semua pasukan kultus demonik yang berada bersamanya dan menggunakan darah mereka demi mencukupi syarat tumbal summon demon tersebut. Tae-sik lalu membacakan mantra summon demon dengan sangat lantang. Wah, demon apakah yang akan disummon oleh mereka ya? Kita kembali ke Kang Woo. Terlihat Ketua Cha dan Hwayeon udah tiba di gate rank S, disusul dengan Kang Woo yang tiba kemudian juga. Hwayeon ngejelasin situasi kalau gate sangat genting karena agen kultus demonik udah bersembunyi di dalam salah satu goa dari banyak goa-goa di dalam dungeon itu. Makanya pencarian agen tersebut dengan menelusuri satu persatu goa rasanya sangat mustahil. Ketika rekan Hwayeon yang bernama Hyun Mo juga datang menyusul, Echidna memberitahu Kang Woo kalau dia dari dalam gate merasakan bau darah yang sangat menyengat. Echidna bisa menciumnya dari mana asal darah tersebut. Sedangkan di tempat Tae-sik berada, saat ini dia terlihat tertawa dengan lebar sambil bilang,
Kiahaha, summon ini berhasil. Aku udah menunggu kedatanganmu. Tunjukkan kekuatanmu sekarang, wahai demon abadi. Seketika dari lingkaran summon muncul demon raksasa bertanduk dengan tubuh yang dipenuhi aura petir yang menyambar-nyambar. Sambil menatap Taisik dengan penuh intimidasi, si demon teriak dengan sangat keras. Siapa yang berani memanggilku? Demon dari neraka ketujuh, Oryak. Spontan Taisik bertekuk lutut dan memuja demon Oryak itu. Dia bilang kalau dia sengaja mensummon Oryak demi membunuh semua umat manusia dan mempersembahkan darah mereka. Dan sebagai gantinya juga Taisik memohon kepada si demon agar kultus demonik yang seperti dirinya bisa mendapatkan kehidupan yang abadi. Bawahan dari Hyunmo berada di sana sebagai penyusup dan dia langsung melaporkan kondisi terkini yang dia saksikan. Tapi sepertinya setelah dia memberikan laporan, dia pun ketahuan dan dieksekusi. Kang Wo pun bilang daripada kita membuang-buang waktu di sini, lebih baik kita menuju ke lokasi yang dia katakan tadi. Namun belum sampai mereka di tempat yang mereka tuju, tiba-tiba demon Oryak langsung keluar menampakkan dirinya. Kultus demonik udah gak bersembunyi-sembunyi lagi karena mereka merasa udah memanggil demon yang sangat kuat dan gak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Ketika demon Oryak ngelihat para manusia yang ada di depannya, dia sangat gembira dan bilang, "Hahaha, hiruk pikuk pertempuran ini sangat mendebarkan." Dan dengan sekali langkah, demon itu menghabisi beberapa hunter di sana dengan sekejap mata. Si botak Taisik dengan muka saknenya bilang, "Wah, sungguh kekuatan yang luar biasa untuk pemanggilan pertama. Karena dinding dimensional kian melemah tiap harinya, harusnya kami bisa memanggil demon yang lebih kuat selanjutnya, bukan?" Dunia ini akan segera jatuh di telapak tangan kultus demon. Oryak terus membantai bawahan Hyunmo di sana. Dia sangat barbar sampai akhirnya Hyunmo sendiri yang nggak bisa membiarkannya lagi dan dia maju ke depan dengan dual daggernya. Tapi dengan sebuah hantaman kuat, Hyunmo terhempas ke belakang sangat jauh. Ya, walaupun serangannya bisa ditahan menggunakan dual dagger, tapi efek serangannya benar-benar dahsyat. Hyunmo sampai bilang, "Sial, dia sangat kuat. Bagaimana bisa kami melawan makhluk seperti ini?" Hwayon dan Ketua Cha juga terlihat udah ngeluarin senjata mereka. Ketua Cha bilang, "Seandainya aku datang dengan seluruh guild, mungkin ini akan menjadi sedikit lebih mudah." Hwayon pun bilang, "Ya, apa boleh buat. Untung juga kita datang lebih cepat sebelum demon itu menerobos keluar gate dan menyebabkan keributan di luar sana." Party mereka termasuk Kang Wo udah bersiap untuk menyerang demon Oryak. Mereka bilang bos rank S sebelumnya yang bernama El Cuero atau demon ini, siapa kira-kira yang lebih kuat di antara mereka? Sedangkan di sebelah sana si botak Taisik yang berada di belakang Oryak bilang, "Wahai makhluk yang berjalan di jalan keabadian, mohon tunjukkan kemampuan Anda pada makhluk-makhluk rendahan itu." Sambil tertawa Oryak bilang, "Tentu, memang sejak awal niatku membantai mereka semua di sini." Oryak maju ke depan party mereka dan bilang, "Kalian bahkan gak pantas untuk menjadi lawanku. Orang-orang lemah seperti kalian ini bahkan gak bisa memberikan goresan kecil di tubuh abadiku ini. Apa gak ada orang yang lebih kuat lagi?" Namun lagi dia bicara, tiba-tiba Oryak terhenti dan penasaran dengan sosok orang yang berada di barisan paling belakang sana. Dia ngelihat ke arah Kang Wo, sedangkan Kang Wo spontan langsung membuang muka sambil berkeringat. Oryak makin membuka matanya lebar-lebar sambil bilang, Sedangkan Kang Wo yang makin panik sekarang malah berbalik badan sambil bilang, "Ah, kampret sialan, kenapa demon beneran yang muncul?" Ya, Oryak adalah demon neraka di lapisan ke-7. Jadi neraka itu adalah 9 lapisan, dan lapisan terdalam adalah lapisan ke-9. Di lapisan ke-9 itu adalah kediaman makhluk penguasa seluruh ekosistem neraka. Dan di sana pula ada kastil Demon God atau Demon King. Pemilik kastil Demon King adalah makhluk yang telah mengalahkan 7 Archduke yang terkuat neraka yang menguasai seluruh demon. Nama panggilannya adalah Sang Pemangsa yang Agung, Sang Penguasa Mutlak yang Abadi, Sang Demon King yang paling ditakuti di seluruh sudut neraka, atau nama lainnya adalah Demon King Kang Wo. Orang yang berada di depan Oryak sekarang. Ketika Oryak sadar siapa yang berada di depannya, dia benar-benar kaget luar biasa. Jantungnya hampir berhenti berdetak saat itu juga. Bahkan bola matanya hampir keluar. Sang Demon King yang bahkan menjadi impian seluruh demon untuk berjumpa dengan sosok yang agung itu kini berada tepat di depan matanya. Di antara manusia yang katanya mau dia bantai, Oryak langsung berteriak,
kenapa Anda ada di sini? Dengan tubuh yang bergetar ketakutan, Oryak bilang ke Taisik, oi manusia, batalkan summonku, kirimkan aku lagi ke neraka. Aku gak mau menghadapi monster itu. Lebih baik aku balik ke neraka. Taisik benar-benar gak tahu apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar kebingungan. Lalu Taisik pun bilang, Tuan Oryak, Anda gak perlu khawatir. Mereka semua hanyalah makhluk fana yang lemah. Dengan keringat yang terus mengalir dan tubuh yang bergemetaran hebat, Oryak ngejawab, apa katamu brengsek? Makhluk fana yang lemah kau bilang? Kau benar-benar idiot. Kau gak tahu apapun. Kau gak tahu siapa yang sedang kau hadapi sekarang. Kembalikan aku cepat, idiot. Huayon dan Ketua Cha bilang, ada apa dengan demon itu? Kenapa dia kelihatan panik gitu? Dan malah bertengkar dengan kultus demoni. Bukankah ini kesempatan kita untuk menyerang ya? Namun tiba-tiba Kang Wu mengatakan ke mereka, serahkan ini padaku. Sepertinya demon itu salah mengira diriku dengan orang lain tuh. Kang Wu maju ke depan Oryak dan bilang, oi, apa kau yang bernama Oryak? Tentu dipanggil gitu dengan Kang Wu ngebuat Oryak panik, gak kepalang. Kang Wu pun menggunakan telepatinya dan bilang ke Oryak, aku akan memberikanmu perintah. Bicaralah denganku menggunakan telepati. Dan dengan terbata-bata Oryak ngejawab, benar, saya adalah demon dari neraka ke-7. Oryak, kenapa Anda ada di tempat seperti ini, Demon King? Dalam hati Kang Wu bilang, meskipun hampir seluruh kekuatanku tersegel, harusnya dia bisa kutangani dengan mudah jika dia ketakutan gitu. Lalu Kang Wu bilang ke Oryak dengan nada intimidasi, kau udah menghalangi rencanaku. Kemunculanmu yang tiba-tiba membuat banyak hal menjadi rumit. Tapi aku akan memberikanmu kesempatan untuk menebus kesalahanmu ini. Spontan Oryak menjawab, saya akan menjalankan segala perintah Anda, Demon King. Ketua Cha dan yang lainnya makin kebingungan lagi. Kenapa demon itu kelihatannya tertunduk ketakutan ketika Kang Wu ngomong? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sambil tersenyum Kang Wu bilang, benar, jika kau melaksanakan perintahku, aku akan menerimamu sebagai salah satu dari familiarku. Mendengarkan perkataan itu ngebuat mata Oryak menyala dan dalam hatinya bilang, menjadi familiar seorang Demon King yang telah mengalahkan 7 Archduke. Yang benar aja, ini merupakan kehormatan tertinggi yang gak ada lawannya. Jika aku menjadi salah satu familiarnya, aku juga bisa menerima bagian dari kekuatannya. Sambil berlutut Oryak mengatakan, silakan sebutkan perintah Anda, Demon King. Orang-orang di belakang sana makin heran lagi kenapa demon itu berlutut di depan Kang Wu. Kang Wu pun memberikan perintah lewat telepati lagi, kalahkan manusia yang ada di sana tanpa menggunakan senjatamu. Aku ingin ngelihat seberapa hebat kekuatanmu itu. Jadi setelah mendengarkan itu, Oryak pun langsung menendang senjatanya jauh-jauh dan melakukan perintah dari Kang Wu dengan sangat ambisius tentunya. Huayon yang ngelihat demon itu ngebuang senjatanya, dia ngelihat itu sebagai kesempatan emas untuk melakukan serangan. Dia langsung mengcasting skill andalannya bernama South Wind dan dia pun langsung menerjang sekuat tenaga ke arah demon tersebut. Satu serangan dari Huayon bisa melukai pundak si demon. Tentu demon itu kaget terkena serangan tersebut. Dia nggak menyangka ternyata mereka nggak selemah di pikirannya. Nggak berhenti di situ, Ketua Cha mengikat demon Oryak dengan bloody chain-nya, yang mana cambuk itu juga memberikan continuous damage kepadanya. Oryak kesal di saat sang Demon King yang agung memberikan ujian kepadanya dan memperhatikannya, dia malah terlihat lemah. Dia sadar kalau dia selama ini selalu bertarung menggunakan sabitnya. Jadi ketika kehilangan senjatanya, pergerakannya menjadi berantakan. Kang Wu mengetahui itu. Oryak yang kesal memadatkan auranya dan menghancurkan kekangan dari rantai Ketua Cha. Tapi ketika rantai itu terputus, mereka pun gak membiarkan itu terjadi begitu saja. Hyung Mo, Ketua Cha, dan Huayon langsung menerjang ke arah si demon dengan berbagai skill pamungkas mereka sampai si Oryak terdesak dan terduduk di tanah. Kang Wu mendekati Oryak dan membawa sabitnya dari belakang. Oryak bilang, Demon King membawa sabitku. Benar, gak mungkin dia akan diam aja ngelihat demon dikalahkan oleh para manusia rendahan ini. Dia pasti akan memberikan kekuatannya dan mengembalikan sabitnya padaku hingga aku bisa membantai seluruh serangga-serangga manusia ini. Namun ternyata Kang Wu yang berada di belakangnya langsung menerjang dengan kekuatan penuh sambil membelah tubuh Oryak menjadi 2 bagian yang terpisah. Sebelum mati, Oryak bilang, kenapa tuanku? Kang Wu bilang, jangan membenciku, karena yang tertipulah yang bodoh. Setelah itu muncul notif di hadapan Kang Wu yang bilang kalau dia berhasil mengalahkan demon dari neraka ke-7 Oryak. Dan juga ada notif yang mengatakan Anda udah mendapatkan banyak experience point, tapi masih terdapat banyak pembatasan level. Untuk sementara tambahan experience akan diakumulasi dan disimpan. Kekalahan Oryak jelas membuat kardinal kultus demonik yang menonton via bola kristal terkaget-kaget.
kaget. Dengan penuh kemarahan Kardinal teriak, "Oh Kang Wu, tunggu pembalasanku bajingan." Ketua Cha dan Huayon langsung mendatangi Kang Wu dan nanya kemana si demon itu menghilang mayatnya. Kang Wu sih ngejawab santuy, yang penting dia udah kalah dan masalah ini beres, bukan? Apa demon itu kalau udah kalah tubuhnya memang menghilang gitu ya? Hahaha. Padahal aslinya dia mengaktifkan Power of Gluttony yang menyerap semua sisa tubuh demon Oryak yang membuatnya mendapatkan tambahan 3 poin demonic energi. Angka yang cukup lumayan sih di level Kang Wu yang sekarang. Berhubung kualitas demonic energinya juga semakin tinggi. Seiring dia berada di posisi awakening ke-6, gak berselang lama Hyungmo menangkap Taisik dan nanya pada Huayon apa orang ini adalah sosok yang mengenakan topeng merah kardinal. Huayon ngejawab bukan, dia cuma bawahan kardinal. Hyungmo kecewa sih, orang yang dia cari-cari itu sangat sulit untuk ditemukan. Tapi setidaknya orang yang dia tangkap barusan bisa diinterogasi habis-habisan. Taisik yang kesal bilang dalam hatinya, "Sial, aku gak pernah menyangka akan ditangkap oleh manusia rendahan seperti mereka. Kalau aja demon barusan gak bertindak bodoh secara tiba-tiba, enggak, kalau aja aku yang mendapatkan kekuatan demon itu." Mungkin seketika urat di tubuh Taisik bangkit, matanya memerah dan tubuhnya memancar aura demonik. Kang Wu sadar ngelihat hal tersebut dan dia pun buru-buru teriak, "Cepat menyingkir darinya, kau gak akan bisa menginterogasinya." Hyunmo pun kaget mendengarkan ucapan Kang Wu itu, dan terlihat Taisik udah bertekuk lutut juga memuntahkan banyak darah di sana. Dalam waktu singkat tubuh Taisik memperlihatkan tanda transformasi menjadi demon. Kang Wu udah bersiap ngeluarin senjatanya, tapi Ketua Cha duluan yang maju ke depan. Dengan penuh amarah dia mengaktifkan rantai legendaris Blood Chain-nya dan mengikat tubuh Taisik dengan sangat erat, lalu mengayunkan rantai tersebut dengan dahsyat ke langit-langit dan membantingnya ke tanah secara full power. Bantingan tersebut terlalu kuat hingga tubuh Taisik pun hancur berkeping-keping gak bersisa. Ketua Cha bilang ke Kang Wu, "Sial, kalau seperti ini dimana kita lagi-lagi kehilangan jejak tentang mereka, kapan kita bisa menangkap Kardinal Kultus Demonik? Harusnya aku cuma membuatnya pingsan agar bisa diinterogasi, tapi aku malah terlalu marah. Aku minta maaf." Kang Wu yang paham perasaan Ketua Cha langsung menjawabnya, "Nggak ada yang salah dengan amarahmu. Bukankah yang kita lakukan ini udah cukup bagus? Nggak perlu terlalu terburu-buru. Selama Kultus Demonik berani berbuat liar seperti ini, kita pasti punya kesempatan lain untuk menangkap mereka." Sebelum pergi ke dungeon, Kang Wu ngecek status windownya sekali lagi. Dia benar-benar kaget begitu tahu kalau 3 syarat dari tahapan pertama Extreme Demonic Delay udah terbuka. Dan di syarat ketiga dikatakan pengembangan demonic kristal dalam ukuran tertentu ataupun lebih besar. Apa ya maksudnya? Mimin juga belum tahu sih untuk sekarang. Kita lanjut aja dulu. Kita pindah ke Kardinal Kultus Demonic. Terlihat beberapa pasukan memberikan selamat karena berhasil mensummon demon dari neraka. Tapi dalam hatinya si Kardinal sangat marah. Dia nggak menyangka demon yang baru aja disummon langsung mati sia-sia. Dalam hati Kardinal bilang, "Apa demon yang kusummon itu kalah karena diserang oleh Kang Wu? Harusnya orang terkuat di Gate Pohang adalah Cha Yeonju, bukan? Tapi kenapa demon langsung bertingkah aneh begitu dia ngelihat Kang Wu ya? Dari yang kuperhatikan, Kang Wu hanyalah bocah yang nggak tahu gimana dunia bekerja. Kenapa sekarang jadi begini?" Dalam kebingungannya, Kardinal mendapatkan laporan tambahan dari salah satu pasukan yang intinya salah satu top ranker dunia yang bernama Fujimoto Ryoma udah bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan menunjukkan tanda-tanda kalau dia akan bertindak. Kardinal alias baik Kang Hyun langsung berdiri tegap dalam kemarahan mendengarkan nama tersebut. Dia sangat marah mendengarkan nama dari sosok yang pernah mengalahkannya dalam perebutan posisi top ranker dunia. Makanya tanpa ampun Kang Hyun meninju lantai di depannya dan tiba-tiba aura pekat menghancurkan bawahannya yang memberikan laporan sampai rata dengan tanah. Kang Hyun pun teriak dengan lantang, "Kenapa kalian memberikan laporan sepenting ini dengan santai dan baru ngomong sekarang? Sial, udah kehilangan banyak demon kristal. Summon pertama kita hancur seperti serangga. Terus sekarang kalian ngelapor tentang bajingan Ryoma di hadapanku seolah belum terjadi apapun. Apa kalian tolol?" Kemarahan Kang Hyun jelas membuat bawahannya sangat ketakutan. Lalu dia pun ngelanjutin, "Mulai sekarang buang semua rencana awal dan kita akan menggunakan metode baru." "Kardinal, metode itu apa itu jangan-jangan?" tanya salah satu bawahan yang panik. Kang Hyun ngejawab, "Ya, metode yang akan membuat seluruh dunia menjadi musuh kita." "Kau kira aku nggak tahu tentang itu, hah?
Aku nggak akan mengulangi ucapanku lagi. Sekarang bersiaplah, lakukan yang harus kalian lakukan di stasiun Isshu, ucap Kang Hyun sambil mencekik leher bawahannya dengan sangat erat. Beberapa hari kemudian di stasiun Isshu, orang-orang sipil pada panik ngelihat rekahan ruang dimensi yang muncul secara tiba-tiba di hadapan mereka. Apakah itu gate? Dan apakah ada demon baru yang dipanggil dari sana? Jangan-jangan salah satu dari 7 Archduk nih. Oke lah, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya, karena komiknya udah mentok. Saksikan terus alur cerita Demon Kangwo hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.